Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio tikus ya. Di bulan Februari 2022. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Ya. Kartu hanya pendamping, hanya pelengkap saja sebagai media. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal membuka kartu untuk klien saya. Kalau kamu beruntung, kamu bisa cocok dengan tebaran ini. Artinya apa? Energi kamu yang ketarik. Tapi kalau kamu nggak beruntung, ini nggak akan cocok. Ya, karena bukan energi kamu yang ketarik. Paham ya? Selamat Hari Raya Imlek ya. Bagi yang merayakan ya. Kita harus yakini di tahun baru ini, sepanjang tahun ini banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Harus semangat ya. Kocok dulu kartunya. Ini kartu baru saya, kartu Belanda saya. Sudah didoakan, sudah saya ritual, tinggal kita pakai. Sio tikus. Apa yang akan terjadi sama kamu? Saya minta alam semesta menuntun tangan saya untuk memilih kartu sebagai nasihat untuk petunjuk ya. Oke. Kita pilih ya kartunya. Sio tikus. Di sini ada kartu jangkar. Kartu jangkar ini lambang kekuatan ya. Lambang kemampuan. Tapi kenapa? Justru energi yang saya rasakan sekarang ini ya, dari kartu ini saya merasa keadaan kamu itu ya kayak jalan di tempat ya. Kayak nggak ada perubahan gitu. Kamu merasa ya kayak kurang yakin gitu ya untuk memasuki tahun baru ini. Ini kamu harus singkirkan keraguan kamu ya, singkirkan energi negatif yang membuat kamu gak percaya diri. Kalau kamu ingin perubahan itu, justru kamu harus bangun. Jangan stuck di tempat yang sama. Jangan bertahan dengan kondisi yang sebenarnya bikin kamu gak nyaman. Kalau kita udah tahu ini gak nyaman, cari jalan keluarnya. Ya, jangan gampang menyerah. Hidup ini kita harus bergerak, bukan menunggu. Kalau kita hanya berdoa, kita tidak melakukan apa-apa, kamu tidak akan mendapatkan perubahan yang kamu impikan itu. Keadaan yang stuck. Dan kamu tipe orang yang ketika menginginkan sesuatu suka ngoyo gitu, memaksakan. Ya. Punya pendirian itu boleh. Ngotot boleh. Ego boleh, tapi pada tempatnya. Sesuatu yang gak baik untuk kamu, kalau kamu pertahankan, entah itu prinsip, entah itu pemikiran yang kamu anggap ini benar pemikiran saya. Kalau selama ini kamu
memakai prinsip, ya, memakai ibaratnya pemikiran kamu sendiri, nggak peduli dengan pemikiran orang. Kamu review ulang deh, kamu udah dapat apa sampai sekarang, sampai kamu umurnya berapa, kamu sudah mendapatkan apa, review lagi gitu. Belajarlah jadi orang yang sedikit gitu, sedikit untuk menyadari gitu ya. Oh iya ya, saya harus begini. Oh iya, mungkin pendapat orang tua saya atau pendapat keluarga saya atau pendapat pasangan saya ini ada benernya juga. Seperti itu. Jangan pernah ketika kita dikritik, ketika kita diberi masukan, kita tersinggung. Jangan seperti itu. Orang yang sensitif, orang yang gampang tersinggung itu justru dia akan menjauhkan orang-orang yang sebenarnya awalnya simpati, awalnya menaruh kepercayaan sama kamu, akhirnya orang menyingkir gitu. Terlalu keras dengan pendirian kita membuat kita kaku. Tapi ketika kita fleksibel, ketika kita cerdas, ketika kita bisa lebih terbuka pikirannya, ya, menghargai orang yang memberi kita pendapat, justru itu akan menguntungkan untuk diri kita juga. Ya, jadi keadaan yang stuck ini kembali lagi ke diri kamu. Kamu mau berubah nggak? Kamu mau merubah nggak? Jangan malas, jangan takut, ya. Rencanakanlah, rancanglah sesuatu itu di awal tahun ini. Mulailah start dari sini. Tidak ada kata terlambat, ya. Saya tahu kamu orang yang kuat gitu ya, bertahan dalam keadaan apapun. Tapi untuk apa kalau kamu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk kamu? Kamu jenuh, kamu bosan. Belajar untuk keluar dari situasi yang membuat kamu gak nyaman itu. Bukan berarti kita harus duduk manyun, ya, tetap bertahan karena kita memilih zona aman. Hidup ini banyak pilihan loh. Yang mentok itu kalau ketika kita hidup tidak ada pilihan. Nah, itu yang mentok. Kalau selagi banyak pilihan, ini tinggal kamunya aja mau apa enggak, ya. Ada kartu kapal. Kamu merasa segala sesuatu itu kayaknya lambat banget gitu ya. Gitu, kayak lambat, slow. Ya. Kamu berharap perubahan itu, tapi yang ada kemandekan. Kalau kamu ada rencana untuk pergi kemana, atau kamu mau ibarat kata itu merantau atau kemana, monggo silakan aja. Nggak usah takut. Lihat di sini ada kartu perempuan. Saya melihat di sini ya, mungkin akan ada orang jauh yang nanti datang ke kehidupan kamu gitu ya. Orang yang mungkin orang di masa lalu kamu, tiba-tiba dia datang, ya. Bisa juga dalam kerjasama, bisa juga di dalam hubungan. Entah orang itu intinya yang saya lihat di sini ya, orang yang cukup kuat energinya sama kamu, ya. Jadi kalau kamu ada penawaran apa gitu ya, belajarlah untuk berani untuk menerima gitu ya. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang selama ini kamu pendam, ya, belajarlah untuk berani mewujudkan. Ya, kalau kamu laki-laki Sio Tikus, mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Orang yang mungkin ada di masa lalu kamu, tiba-tiba dia nongol di tahun ini. Ya. Di bulan ini mungkin kamu akan mendengar kabar dari orang yang selama ini kamu tunggu. Ya. Dan bisa juga ada orang yang membebani hati kamu, ya. Seperti itu. Kamu merasa kayak ada sesuatu yang membuat kamu gak bisa bergerak. Bisa juga gak bisa pindah ke lain hati karena tertancap, ya. Seperti itu, membekas gitu ya. Jadi kamu kalau misalnya urusan asmara kayak orang susah untuk move on, ya. Iya. Orang yang selama ini mungkin berusaha kamu untuk lupakan, tapi kok bisa
ketemu lagi di masa depan ya ini. Entah orang yang dulu berpisah karena bercerai atau berpisah karena putus cinta, ya. Saya merasakan energi di kartu peti mati ini hubungan yang kandas gitu, tapi membekas, dan secara energi kalian masih nyangkut gitu, ya. Ini ada kartu perempuan, kartu laki-laki. Iya, kuat di sini saya merasakan kalau hubungan asmara ya, sepertinya kamu akan bertemu dengan orang yang selama ini sudah, ibarat kata sudah kamu anggap masa lalu, tapi tiba-tiba kamu terkoneksi lagi. Bisa juga seperti itu. Dalam urusan pekerjaan sepertinya kamu akan bertemu dengan orang yang secara energi ya bisa cocok kamu kalau kamu kerja sama orang ini. Ini orang jauh gitu. Oke? Ambil ya kalau ada kesempatan yang diberikan sama kamu. Jangan ragu ya. Jangan membuang kesempatan ini. Justru saya melihat ya, akan ada perubahan ya. Oke? Ada orang yang mungkin bisa membukakan jalan untuk kamu, membuat kamu semangat lagi ya. Entah itu bantuan dari seorang yang pernah kamu kenal gitu, yang bisa membukakan jalan untuk kamu memulai sesuatu yang baru. Ya. Bergeraklah, karena yang saya lihat sini akan ada pertolongan. Ya. Kalau saya lihat di sini akan ada pertolongan. Seperti itu. Dan untuk kalian, untuk hubungan asmara, justru saya melihat orang yang ada di masa lalu kamu, yang orang yang pernah ya mungkin kamu mau mengakhiri, tapi pada kenyataannya ya orang ini hadir gitu ya, dan kalian akan bertemu. Ini energi yang saya rasakan ya, karena saya membaca kartu itu tidak hanya kaku arti kartu saja, tapi saya merasakan energi apa yang harus saya sampaikan, intuisi saya ya. Indra keenam saya mengatakan apa ya, saya akan menyampaikan ya. Kalau tentang pekerjaan, justru kamu harus bergerak di sini. Jangan membiarkan keadaan ini membuat kamu jenuh atau apa ya. Carilah, mungkin kamu bisa mendapat bantuan dari sahabat atau orang yang pernah kamu kenal dan bisa membuat kamu untuk percaya diri ya. Entah bekerja sama dengan seseorang gitu ya. Intinya ada kecocokan di sini. Seperti itu. Rezeki. Ya, gimana ya? Rezeki ada, tapi ya mungkin belum ada peningkatan gitu ya. Makanya di sini kamu harus hati-hati dalam pengeluaran. Gunakanlah sebijaksana mungkin ya. Oke? Belum ada kejutan-kejutan yang membuat misalnya ada rezeki yang nggak terduga, itu belum kelihatan gitu ya. Seperti itu. Saya pengen ambil kartu lagi ya. Intuisi saya kayak kepingin ambil kartu lagi. Oke. Ini kartu yang dari tadi menyita perhatian saya. Bonus satu kartu untuk kamu ya, Sifikus. Hati-hati. Ya. Di sini ada kartu tikus, artinya apa? Selalu waspada. Karena kadang-kadang masalah itu timbul ya dari kecerobohan kita. Ya, jadi orang nggak usah ribet, nggak usah ruwet, apa adanya aja. Oke? Masalah bisa diselesaikan dengan tenang. Masalah bisa diselesaikan dengan ibaratnya gini, tanpa harus ada emosi atau apa gitu ya. Akan ada jalan keluar apapun ya yang kamu alami sekarang ini, masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Saya merasa banyak yang bisa kamu lakukan gitu ya. Ibarat kata pertolongan itu bisa datang dari mana aja ya. Hati-hati dengan kesehatan kamu, rawan dengan ibaratnya susah tidur gitu ya, gampang kepikiran, gampang cemas, gampang khawatir. Itu harus kamu kendalikan ya, hati dan pikiran kamu. Dan hati-hati ya, harus menjaga hubungan baik dengan siapapun di lingkungan kantor atau di lingkungan bisnis kamu ya.
Hati-hati dengan keuangan, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jadi berhematlah ya, seperti itu. Jangan boros seperti kartu tikus ini. Oke? Saya rasa ini aja nggak akan cocok ke semua orang, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi kalau mau personal reading dengan jemponda, monggo silakan konsultasi ya. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Setelah transfer, nanti saya akan beri jadwalnya ya. Sekali lagi ya, selamat Hari Raya Imlek. Saya yakin banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Percaya diri aja, jangan takut ya. Kalau kita merasa, oh kita ciong tahun ini, jangan dicemaskan. Ciong itu anggap saja bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi sepanjang tahun ini. Hindari masalah ya. Selalu punya hati yang ulas asih, selalu belajar berbuat baik sekecil apapun. Oke? Namo Buddhaya. Bye. Thank you.